Sahabat juga perlu meningkatkan pronunciation skills atau keterampilan dalam mengucapkan bahasa Inggris dengan benar. Hal ini penting karena seringkali sebenarnya kata yang digunakan dalam percakapan sudah kita ketahui. Hanya saja karena pengucapan kita salah atau kita tidak tahu cara membacanya ketika digunakan dalam kalimat, maka seolah-olah kata yang kita dengar asing bagi kita. Banyak pronunciation skills yang bisa kita pelajari. Tapi untuk keperluan video kali ini, kita hanya akan membahas 4 skills utama yang akan meningkatkan kemampuan listening. Tidak hanya untuk tes TOEFL, tapi juga kemampuan listening bahasa Inggris secara umum. Pertama, contractions. Berkaitan dengan bentuk-bentuk penyingkatan subjek dan kata bantu yang mengikutinya, seperti modal, to be, dan kata bantu have, has, dan had. Kedua, connected speech. Berkaitan dengan pengucapan kata ketika digabung dengan kata lain dalam kalimat bahasa Inggris. Ketiga, ed, s, dan es endings. Ini berkaitan dengan cara baca akhiran ed, s, dan es. Dan keempat, intonation. Ini berkaitan dengan intonasi naik atau turun dalam kalimat yang bisa mempengaruhi makna. Kita bahas yang pertama, contractions. Ini adalah bentuk-bentuk contractions atau penyingkatan antara subjek dan auxiliary atau kata bantunya. Saya bacakan dari awal. I am not, I'm not, I have, I've, they have, they've, we have, we've, you have, you've, he is or he has, his, she is or she has, she's, it is or it has, its, have not, haven't, has not, hasn't, had not, hadn't, I will, I'll, they will, they'll, we will, we'll, you will, you'll, he will, he'll, she will, she'll, do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't, will not, won't, shall not, shan't, would not, wouldn't, I would, or I had, I'd, they would, or they had, they'd, he would, or he had, he'd, you are, you're, you are not, you're not, atau you aren't. Inti contraction-nya ada di sini. Kalau M kita singkat dengan apostrof dan M. Apostrof itu koma di atas seperti ini. Kemudian have, apostrof VE, is atau has, apostrof S, will atau shall, apostrof dan double L, would atau had, apostrof D, are, apostrof R dan E, have not, haven't, has not, hasn't, is not, isn't, had not, hadn't, would not, wouldn't, are not, aren't. Selanjutnya, connected speech. Connected speech adalah rangkaian suara yang bersambung yang membentuk ucapan atau percakapan dalam bahasa lisan. Jadi intinya, connected speech ini membahas pengucapan kata ketika bertemu dengan kata lain dalam kalimat bahasa lisan. Ada 5 hal yang akan kita bahas secara singkat, yaitu geminates, elision, linking, intrusion, dan assimilation. Pertama, geminates. Geminates artinya rangkap atau double. Kalau huruf terakhir pada suatu kata itu sama dengan huruf pertama pada kata berikutnya, maka kita bisa baca satu huruf saja, tanpa jeda. Contoh, social, life. Ini akhir kata social dan awal kata life sama-sama suara L. Jadi ini kita baca satu saja, social life, tanpa jeda. Jadi bukan social life, tapi social life.
Contoh lainnya, best time, black coffee, big grape. Yang kedua, elision. Elision artinya peniadaan bunyi dalam ucapan. Biasanya peniadaan bunyi huruf T dan D. Seperti dalam contoh next door. Kita nggak baca suara T di sini. Contoh lainnya, they take, most common, fish and chips. Suara huruf E-nya dibaca E dan huruf D-nya dihilangkan. Jadi fish and chips. Yang ketiga, linking. Linking artinya menghubungkan. Maksudnya di sini, apabila ada suara huruf mati atau consonant sound di akhir kata yang diikuti oleh suara huruf hidup atau vowel sound pada kata berikutnya, maka suara konsonan kita masukkan pada kata berikutnya. Contoh, cats and dogs. Di sini ada suara konsonan S dan setelahnya suara vowel A. Maka kita masukkan suara S ini ke N. Jadi bacanya kalau kita linkkan itu bukan cats and, tapi catsen, cats and dogs. Contoh lainnya, drop it, need it, an apple, read a book. Yang keempat, intrusion. Intrusion adalah penambahan suara baru antar kata, biasanya berupa suara wa, ya, dan Suara baru ini tidak ditulis tetapi dimunculkan dalam pengucapan dengan tujuan memudahkan pengucapan. Intrusion ini bisa dibilang kebalikan dari elision. Kalau elision menghilangkan suara huruf tertentu, sedangkan intrusion ini justru menambahkan suara baru. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Go on. Ini kalau kita ucapkan jadinya go on. Ada tambahan suara wa. Kemudian I agree. Diucapkan I agree. Ada tambahan suara ya. Selanjutnya law and order. Kita ucapkan law and order. Ada tambahan suara Dan contoh terakhir, I want to eat. Kita baca I want to eat. Ada tambahan suara wa. Yang kelima, assimilation. Assimilation adalah perubahan bunyi huruf karena menyesuaikan dengan bunyi huruf sebelum atau sesudahnya. Contoh pada frase 10 boys. Ini kita ucapkan 10 boys. Suara N jadi M, karena suara M lebih mudah diucapkan sebelum konsonan B. Contoh lainnya, is that clear? Suara T jadi ke. It boils. Suara T jadi P. It could be better. Suara D jadi P. Sekarang kita akan bahas pengucapan akhiran id, s, dan is. Untuk akhiran id, ini ada 3 jenis pengucapan. Kita ucapkan dengan suara T, D, dan id. Pertama kita ucapkan dengan suara T bila akhiran id terletak setelah suara ke, p, s, ch, sh, eth, dan f. Contoh, looked, clapped, missed, watched, finished, dan laughed. Kedua, kita bisa baca dengan suara D bila akhiran id terletak setelah suara l, v, n, p, g, v, z, d, m, ing, dan semua huruf hidup a, i, u, e, dan o. Contoh, smelled, saved, cleaned, rubbed, dan played. Ketiga, kita baca dengan suara id bila akhiran id terletak setelah suara t dan d.
Contoh, decided, needed, wanted, dan invited. Coba kita perhatikan pengucapan kalimat setelah kita gunakan contractions, ed endings, dan connected speech. Contoh kalimatnya adalah I have missed her so long. I have kita singkat I've. Akhiran ed pada kata missed kita baca missed. Akhiran ed di sini kita ucapkan dengan suara t. Dan terakhir suara t ini dimasukkan ke kata setelahnya. Karena di sini suara huruf H atau huruf H-nya ini silent, tidak kita baca. Bentuk lengkapnya kita baca I've missed her so long. I've missed her so long. I've missed her so long. Selanjutnya pengucapan akhiran S atau IS. Akhiran S atau IS juga punya 3 jenis pengucapan. Diucapkan dengan suara S, dan is atau is. Pertama kita ucapkan dengan suara s bila terletak setelah suara t, p, k, dan f. Contoh, seats, roofs, dan bags. Kedua, kita ucapkan dengan suara is bila terletak setelah suara d, b, g, l, r, w, m, n, ya, dan i. Contoh, seeds, robes, bags, seas. Ketiga, kita ucapkan dengan suara is atau is bila terletak setelah suara sh, ch, s, x, z, dan j. Contoh, dishes, catches, kisses, mixes, prizes, dan edges. Coba perhatikan penggunaan S endings dan connected speech berikut. There are bits of cake on the table. Pertama, preposisi of ini kita baca schwa sound, jadi dibaca e. Kemudian suara S pada kata bits itu digabung dengan e. Jadinya there bits a cake on the table. Jadi bits, there bits a cake on the table. Selain contractions, connected speech, dan ed, s, atau es endings, kita juga perlu memperhatikan intonation atau intonasi dari percakapan. Karena intonasi yang berbeda bisa memiliki makna yang berbeda pula, meskipun kalimat yang digunakan tetap sama. Intonasi pada dasarnya adalah perubahan suara naik dan turun saat berbicara yang bisa mengakibatkan perbedaan makna pada kalimat yang disampaikan. Contoh pada kalimat She was in the library. Kalau kita baca biasa dengan intonasi turun di akhir kalimat, maka ini bentuk pernyataan atau statement lengkap. Dia di perpustakaan. Bandingkan kalau kita baca dengan stressing atau intonasi naik pada to be was. She was in the library. Maka ini menunjukkan emphatic surprise. Jadi kita tidak menyangka dia di perpustakaan. Atau terjemah bebasnya, oh, jadi dia di perpustakaan. Sebelumnya kita tidak menyangka kalau dia di perpustakaan. Bandingkan juga kalau kita baca dengan intonasi naik di akhir kalimat. Maka ini berarti bentuk pertanyaan. She was in the library. Dia di perpustakaan. Jadi dapat kita simpulkan kalau intonasi bisa mempengaruhi makna. Dan dalam soal TOEFL, terkadang kita bisa menangkap maksud pembicaraan hanya dari intonasi percakapannya saja, tanpa tahu artinya secara keseluruhan.